Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada video untuk mata kuliah konsep keteknikan untuk peradaban. Nah, kita memasuki pertemuan yang mungkin ini adalah pertemuan terakhir sebelum UTS karena kita sudah memasuki pertemuan yang ke-7 insya Allah. Jadi pada pertemuan yang ke-7 ini kita akan sedikit memberikan penutup sebelum memasuki UTS, bahwasanya seorang engineer itu memiliki peran penting dalam memberikan kontribusi terhadap pembentukan peradaban umat manusia. Tentu saja di sini engineer tidak hanya sebagai seorang individu, tetapi dia secara berkelompok, secara bersama-sama, secara kolektif. Sehingga kesadaran kolektif inilah nantinya akan kemudian bisa memberikan impact yang besar terhadap perjalanan peradaban umat manusia ini. Nah, oleh karena itu pada diri seorang engineer, di mana basic kompetensinya atau kemudian yang menjadi hal utama yang kemudian membedakan antara yang satu dengan yang lainnya itu adalah kemampuan bagaimana dia mendesain. Ya, tentu saja desain ini bukan dalam artian sempit, tetapi sangat luas. Ya. Dimana ini bisa diartikan desain ini adalah merupakan sebuah langkah-langkah untuk bisa menghasilkan solusi bagi segala problematika yang dihadapi oleh umat manusia. Ya, dari semua sisinya, yang kemudian dia memerlukan pendekatan sains dan teknologi, kemudian output produknya atau output apapun itu dia adalah melalui proses tahapan desain. Oleh karena itu kita akan menjelaskan bagaimana agar engineer itu bisa menjadi seorang desain, menjadi seorang pengusul solusi yang komprehensif, yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan dan akan menuntun peradaban umat manusia ini menuju kepada arah-arah kebaikan. Nah, kita akan sampaikan sedikit terkait dengan prinsip atau asas desain, ya. Dimana bahasan ini pokoknya itu adalah mengubah, ya. Bagaimana mengubah atau kemudian bagaimana proses cara berpikir dari sains ke teknologi, dari ilmu menjadi alat atau produk atau sistem atau apapun itu adalah outputnya. Nah, kita awali sebuah pendahuluan di mana antara sains dan teknologi itu memiliki hubungan yang amat sangat erat. Bahkan ketika salah satu kata itu disebutkan, maka dia sudah mencakup yang lainnya. Ketika disebut sains saja, maka dia sudah tercakup di sana teknologi. Ketika disebut teknologi saja, maka tercakup di sana itu adalah sains. Nah, namun ketika dua kata ini disandingkan, dimunculkan, maka dia punya ciri khas tersendiri, ya. Yang kemudian kalau gambaran globalnya itu sains itu kemudian kalau di UGM ini menjadi rumpun ilmu di bidang MIPA, kemudian biologi dan ilmu-ilmu dasar yang lainnya. Sementara kalau teknologi itu adalah sudah mulai ilmu terapan, masuk ke rumpun ilmu fakultas teknik, fakultas teknologi pertanian dan lain sebagainya, ya, itu seperti itu. Sehingga di sini disebutkan bahwasanya sains itu adalah ilmu sebagai seni untuk tahu, the art of knowing. Bagaimana kemudian seseorang yang diawali dengan rasa keingintahuan itu akan menimbulkan creativity dan akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan saintifik, ya, ketika ini diteruskan dengan logika yang baik. Maka dari rasa ingin tahu itu dia kemudian berusaha untuk mencari tahu, untuk mengungkap kebenaran-kebenaran yang disebalik rasa keinginan tahuan tersebut. Sementara kalau teknologi itu adalah merupakan seni untuk tahu bagaimananya, ya. Jadi knowing how-nya, ya. Jadi the art of knowing how itu yang kemudian menjadi sebuah teknologi. Sehingga ini dua-duanya berjalan dengan amat sangat erat, kadang berjalan paralel, kadang berjalan secara serial. Ada sains dulu kemudian masuk ke teknologi, bisa jadi kemudian jalan bareng paralel sains dan teknologi itu masuk. Nah, di sini dalam
teknologi itu ada proses input, ada proses output. Di mana inputnya itu adalah ya ada material, ada skills, ada keahlian, ada teknik, ada alat, tools, dan lain sebagainya. Ada sistem, metodologi, dan lain sebagainya. Kemudian ketika dia dimasukkan, maka dia melalui sebuah proses alur kerja, dan kemudian ya proses itu dimana komponennya adalah merupakan keahlian teknik itu sendiri, kemudian proses, fabrikasi, manufaktur, organisasi, dan lain sebagainya. Yang kemudian menjadi outputnya yang bisa kemudian kita indera, ya, misalkan bangunan fisiknya ada, barangnya ada, makanan, alat, organisasi, benda-benda, dan lain sebagainya. Yang kesemuanya itu dilingkupi oleh sebuah komponen budaya berupa ilmu. Sehingga ilmu ini harus menjadi sebuah budaya, menjadi sebuah hal mendasar yang dimiliki oleh seorang manusia, seorang engineer, agar dia bisa berkembang dengan pesat, dengan baik. Ketika dia mendapatkan input, maka ketika diproses dengan budaya ilmu yang sesuai dengan metodologi yang baik dan benar, maka outputnya akan menghasilkan output yang bermanfaat tidak hanya untuk dirinya tetapi juga orang lain, ya. Nah, engineer itu, ini ada jargon yang diselipkan di kiri atas dan kanan atas, itu adalah help shape the future. Nah, bagaimana seorang engineer itu bisa membantu, bisa menolong, bisa memberikan arahan untuk kemudian mengarahkan, membentuk masa depan, ya. Karena ya hampir segala kenyamanan umat manusia itu tool-toolnya di-create, sebagian besarnya adalah para engineers, ya. Yang tentu saja bekerja sama ini tidak sendiri, tetapi bersama dengan komponen-komponen yang lainnya, ilmuwan-ilmuwan yang lainnya, ekonom, sejarawan, kemudian kedokteran, dan lain sebagainya, untuk bisa memberikan arah, membentuk bagaimana masa depan itu. Engineer pun juga essential to health, happiness, and safety. Ya, jadi bagaimana kita merasa bahagia ketika ya megang gadget, betapa bahagianya ketika kita kemudian sehat, ya, bagaimana bahagianya ketika kita bisa merasa aman, berkendara dengan aman, menempati gedung dengan aman, beraktivitas dengan sumber suplai energi yang aman, sustain, dan lain sebagainya, maka itu akan meningkatkan rasa kenyamanan seseorang. Nah, itu engineer, perannya ada banyak di sana. Nah, karena itu maka tugas insinyur itu adalah mengembangkan cara, ya, dengan berbagai macam, dan perlu ada perhatian-perhatian di sana. Yang pertama adalah ya, memperhatikan dan menentukan kebutuhan yang diperlukan. Ya, jadi engineer itu ketika dia beraksi atau kemudian dia melangkah, maka itu guidance-nya, tujuannya adalah bagaimana memenuhi kebutuhan atas apa yang terjadi. Jadi segala sesuatu yang belum terjadi atau kemudian tidak mungkin terjadi itu akan tidak diurusi oleh seorang engineer, ya. Jadi engineer itu adalah base-nya adalah need, base-nya adalah kebutuhan umat manusia, kebutuhan masyarakat, kebutuhan akan misalkan energi, kebutuhan akan pangan, kebutuhan akan transportasi, kebutuhan akan bangunan, sandang, dan lain sebagainya. Maka di berbasis itu dia kemudian masuk ke tahap kedua, merancang sistem sesuai dengan yang diperlukan. Kalau tidak diperlukan, maka dia tidak akan masuki hal-hal tersebut, ya. Maksudnya ini adalah ketika diperlukan oleh masyarakat, oleh umat manusia, baik secara individu, kelompok kecil, maupun apalagi kelompok yang besar. Kemudian setelah itu dia memproduksi dan berperan aktif pasca produksinya. Ini adalah beberapa pengantar, ya, di mana ada beberapa wilayah atau scope dari kegiatan keinsinyuran. Yang pertama adalah memahami, kemudian yang kedua adalah menanggapi dengan proses kreatif, dan kemudian yang terakhir ya, menyampaikan solusi. Jadi ada problem identification, kemudian
how to react, yaitu dengan kreatif, kemudian memberikan alternatif solusi, memikirkan bagaimana cara agar problem itu bisa tertangani dan lain sebagainya. Akhirnya dia memilih satu dari segala kemungkinan yang terbaik dan kemudian dia merealisasikannya. Nah, pada proses itu maka itu disebut sebagai proses merancang, proses rekayasa, proses desain, proses mulai dari problem identification sampai nanti menghadirkan solusi dan kemudian melaksanakannya di lapangan. Seperti itu. Kemudian di sini kita lanjutkan sedikit. Dari ilmu ke produk itu pun juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Ada beberapa hal yang kemudian perlu diperhatikan, bahwasanya ada perjalanan yang cukup panjang dari sebuah ilmu atau sains di sini menjadi sebuah produk atau output teknologi. Bisa berupa itu produk real ataupun berupa sistem ataupun berupa ya apapun itu yang menjadi produk output daripada proses engineering ini. Nah, di sini sains atau ilmu itu kemudian dipilah dan dipilih masuk ke ranah engineering science. Karena ketika ilmu murni itu kadang hanya sekedar ingin tahu saja, sementara dia mungkin tidak diperlukan oleh umat manusia atau belum ada need-nya. Makanya kemudian ini masuk dipilah dan dipilih menjadi engineering science. Nah, kemudian engineering science dari science menjadi desain, di mana desain ini memiliki dua aspek. Yang pertama adalah social aspek, yang kedua adalah industrial aspek. Nah, kemarin kita mempelajari bagaimana sosial itu menyangkut budaya, culture, kemudian sosial, kemasyarakatan, sampai ke ekonomi, kemudian sedikit masuk ke ranah politik dan lain sebagainya, agar kemudian nanti desainnya itu reliable dan bisa diaplikasikan dan bisa sustainable sampai jangka waktu yang panjang. Nah, yang kedua adalah aspek teknis, tentu saja industrial design. Ini yang kemudian menjadi pertimbangan kedua yang harus diperhatikan ketika kita hendak mendesain. Akhirnya dia menjadi sebuah output teknologi, bisa jadi ini adalah merupakan prototipe atau apa. Akhirnya kemudian dia masuk ke tahap yang lebih lanjut lagi, menjadi ke produksi. Bisa jadi dia produksi terbatas maupun produksi massal. Nah, ini perjalanan dari sains menuju produk ini perlu mendapatkan perhatian kita semuanya sebagai seorang engineer ataupun sebagai calon engineer. Nah, ini untuk lebih menekankan lagi ada beberapa hal yang kemudian menjadi pembeda. Kalau kemudian tadi sains dan teknologi itu dipersandingkan, walaupun keduanya ini saling melengkapi dan kemudian ketika disebutkan salah satu itu sudah tercakup keduanya di dalam. Kalau dalam scientific method asalnya itu adalah ask a question, jadi rasa ingin tahu, kenapa begini, kenapa begitu, kalau saya beginikan jadi seperti apa, kenapa kemudian ada kejadian ini dan itu, kalau saya ubah sedikit parameternya jadi seperti apa. Jadi segala rasa ingin tahu itu yang kemudian menjadi awal daripada pertanyaan seorang scientist. Sementara kalau engineer atau engineers itu adalah awalnya dari definisi the problem. Tentu saja problemnya ini adalah problem real yang dihadapi oleh di kenyataan masyarakat. Sementara kalau problemnya itu masih berupa hipotesis atau kemudian masih apalagi hanya khayalan, itu tidak masuk ke ranah di sini. Akhirnya kemudian dia masuk ke bawahnya, itu menjadi beberapa tahap ya. Misalkan mulai dengan background research ya, mengumpulkan pengetahuan sebelumnya, kemudian pustaka, referensi dan lain sebagainya masuk di sini. Akhirnya kemudian kalau di sini ada construct hypothesis, ini ada specific requirement. Kemudian dia masuk ke brainstorming, evaluation, choose methodology, kemudian dia
menerapkan ya secara prototipe dari solusi tersebut, kemudian mengetes daripada solusi ini, akhirnya kemudian dia ketika solusi itu meet the requirement, maka dia mengkomunikasikan dengan hasil ya tadi dari problem definition, akhirnya kemudian result ataupun solusinya itu dikomunikasikan sudah benar atau belum. Sementara kalau belum, maka dia melakukan proses iterasi, bisa jadi mulai dari evaluasi brainstorming lagi, bisa jadi mulai dari develop and prototype solution, bisa jadi mulai lagi ke tes ya. Jadi ini adalah sebuah proses daripada metode rekayasa. Sementara kalau metode ilmiah ya bisa Anda lihat di sini, dimulai dari hipotesis, kemudian kadang kalau memerlukan eksperimen, dia tes dengan eksperimen atau dengan beberapa pengujian sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian ketika dia apakah prosedurnya itu bekerja, ketika iya maka dia melanjutkan, ketika tidak dia kemudian melakukan proses iterasi yang berikutnya. Lebih hati-hati lagi, cermat lagi, cek lagi all step, all setup dan lain sebagainya, agar kemudian bisa memenuhi requirement atau kondisi yang diperlukan. Kemudian dia menganalisis datanya, ketika sudah sesuai dengan hipotesis maka dia berarti menjadi usulan solusinya. Sementara kalau belum, maka dia kembali ke hipotesisnya yang mungkin perlu direvisi dan lain sebagainya. Nah ini sekedar pengetahuan pembedaan antara metode ilmiah, metode scientific method, dengan metode rekayasa, engineering method ya, seperti itu. Kemudian di sini ada ya tadi sebenarnya lebih jelas dilihat di flowchart tadi, tapi ini kemudian dibikin tabel. Kalau kita lihat di sini ada sisi yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang kiri itu adalah bagaimana proses metode ilmiah yang sudah kita jelaskan dengan flowchart tadi, dan yang kanan adalah proses desain rekayasa. Nah, sehingga ini menjadi sebuah tambahan pengetahuan agar kita memiliki sebuah sense, sebuah naluri bahwasanya metode ilmiah dan desain rekayasa itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Tentu saja ini ada peruntukannya juga masing-masing ketika diterapkan. Nah, kita akan bisa melihat bagaimana hubungan antara ilmu dan teknologi ini amat erat kaitannya dan saling mendukung. Yang ini kadang pada diri seseorang dua hal ini menyatu ya. Dan ini memang ya seperti ibarat koin ya, mata uang koin, di mana ilmu dan teknologi itu saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan. Sehingga marilah kita sebagai seorang calon engineer, bagaimana selain meningkatkan kemampuan teknologi kita pun juga perlu meningkatkan kemampuan ilmiah dan terus mengupgrade soft skill kita terkait dengan ilmu-ilmu teknik, baik secara applied maupun basic ya. Karena kalau kita melihat misalkan standar ABET ya, maka basic science itu memiliki porsi yang cukup besar ya. Sehingga tidak heran ketika dimasuk ke fakultas teknik tapi kok belajarnya matematikanya banyak, fisikanya lumayan, kemudian kimia dasarnya juga hampir sebagian besar departemen atau prodi yang ada di teknik ini mendapatkan pelajaran-pelajaran tersebut. Ini dalam rangka untuk menyusun basic pengetahuan teknologi kita agar lebih baik lagi. Nah, teman-teman sekalian, kita bisa kemudian melihat bagaimana proses itu dimodifikasi kemudian direkayasa, sehingga ini ada salah satu gambar yang menarik terkait dengan proses desain dan rekayasa, di mana di sini kita akan melihat bahwasanya you are an engineer ya. Jadi kita semuanya adalah seorang engineer atau semua cara engineer. Maka dimulai dari what's the problem. Pertanyaan adalah bagaimana, apakah problem yang kemudian dihadapi oleh manusia,
baik itu yang ada di diri kita sendiri maupun di sekitar kita yang bisa kita amati maupun yang terjadi secara global. Misalkan karena ini musim penghujan, bagaimana problem banjir, problem sanitasi, problem macam-macam itu yang kemudian perlu kita explore, kita perlu explore. Dimana kalau tadi what's the problem itu lebih spesifik lagi, itu adalah what is the challenge, kemudian what are the limits, dan kemudian how can you solve it. Itu adalah beberapa pertanyaan yang terkait dengan problem identification. Sementara kalau mengeksplor, maka kita kemudian berusaha untuk mencari, find out what other have done. Jadi kita sebagai seorang engineer itu tidak selalu mulai dari nol, tetapi kita perlu kemudian melakukan proses studi pustaka, kemudian penggalian data dan lain sebagainya, referensi apa yang sudah dilakukan oleh orang lain. Jangan-jangan apa yang kemudian hendak kita solusikan itu sudah ditemukan oleh orang lain, dan ini menjadi pekerjaan kita menjadi ringan ketika kemudian ada yang sudah menemukan metodenya, sudah pernah mencobanya, tinggal kita menduplikasi dan kemudian melakukan beberapa penyesuaian sedikit agar sesuai dengan aplikasi terapan di lapangan untuk kedisnian dan kekiniannya. Kemudian gather material and play with them. Jadi kita kemudian mengeksplor material-material itu, bisa berupa material yang sifatnya fisik maupun material-material yang sifatnya keilmuan. Kemudian kita masuk ke desain. Desain itu ya ini ada di daerah yang pink. Bagaimana think up lot of ideas. Jadi bagaimana kemudian setelah kita punya peta antara problem definition dengan bekal eksplorasi keilmuan, mulai dari ilmu-ilmu kita yang dipelajari di bangku kuliah maupun yang di luar, diskusi, referensi, penggalian data pustaka dan lain sebagainya, kita kemudian mencoba melakukan proses penuangan ide, dan kemudian pick one and make a plan. Ya, kita memilih satu dan kemudian membuat plan. Dan kemudian kita masuk ke create, use your plan to build your idea. Dan akhirnya kita mencoba testing your idea dan kita membuat make it better. Dan kalau kemudian itu masih perlu disempurnakan, kita masuk ke proses desain lagi. Ini kira-kira itu desain rekayasa yang perlu dilalui oleh seorang engineer. Berikutnya adalah bagaimana, ini hampir sama ya, diagram alir kegiatan proses desain. Ya, nanti bisa dicermati kalau ada waktu yang luang. Berikutnya adalah ini juga sama. Engineer itu sebuah proses yang kadang closed loop, dimulai dari pertanyaan, ya, problem identification, kemudian membayangkan, melakukan proses simulasi dalam alam pikiran dan lain sebagainya sesuai dengan pengetahuan yang ada, dan dia kemudian keluar dengan planning. Setelah di plan, kemudian di create, kemudian melakukan eksperimental atau kemudian testing dan lain sebagainya, dia melakukan proses improvement dan kemudian diterapkan. Dan ketika diterapkan bisa jadi kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan berikutnya, sehingga ini yang menjadi closed loop sebuah engineering proses desain. Sama juga, ini juga sama. Jadi hampir mirip-mirip, sehingga dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya tahapan umum sebuah proses desain teknik itu adalah dimulai dari penelitian, problem identification, kemudian kita menerapkan persyaratan desain. Kalau di bidang kami itu ada di RO, design requirement objektifnya. Jadi ada objektifnya itu memerlukan requirement seperti apa, tujuannya, misalkan berat akhirnya berapa, kemampuan performanya berapa, efisiensinya berapa dan lain sebagainya. Itu kadang menjadi prasyarat sebuah desain. Kemudian ketika melakukan kelayakan, feasibility dari segala sesuatunya, kemudian kita mengeluarkan sebuah desain konseptual yang sudah didasarkan pada 3 proses sebelumnya.
Akhirnya kemudian kita membuat desain awal yang masih global dari proses konseptual tadi, menuangkan secara konsep, dan kemudian masuk kalau sudah itu di approve dan layak dan sesuai, maka kita masuk ke detail desain, dan akhirnya kita kalau memerlukan perencanaan produksi, maka itu kemudian perlu direncanakan produksinya. Nah, itu tahapan-tahapan umum ya, yang perlu dilalui pada sebuah proses desain teknik. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan sedikit. Jadi engineering principle itu adalah bagaimana kemampuan untuk melakukan testing, ya, pengujian, kemudian bagaimana maintenance. Jangan lupa setelah diuji dihasilkan sebuah produk, maka ada perlu proses maintenance. Adanya integrity, ya, itu menjadi penting. Kemudian adanya external integration is well defined. Segala sesuatu yang berhubungan dengan eksternal di luar aspek engineer secara khusus, maka dia perlu diintegrasikan. Misalkan ya sosial, budaya, ekonomi, kemudian lokasi, geografi, strata sosial, kemasyarakatan, dan lain sebagainya, itu yang kemudian perlu diintegrasikan dan perlu diperhatikan dengan baik. Kemudian ada etika di sana, dan terakhir ada manajemen. Ini beberapa engineering principle yang kemudian perlu mendapatkan perhatian dari kita semuanya, agar nanti semua produk engineer itu akan kemudian bisa mengarahkan the future, men-shape the future, memandu bagaimana arah daripada masa depan umat manusia ini menjadi lebih baik lagi, ya. Baik itu di sektor alam, lingkungan, kemanusiaan, kemudian di konflik dan lain sebagainya, itu tidak menimbulkan hal-hal yang negatif. Nah, di sini terakhir sebagai penutup, kita sedikit melakukan sebuah review bahwasanya seorang engineer dalam melakukan desainnya itu erat kaitannya dengan proses research, proses penelitian, di mana bisa jadi nanti penelitian itu bisa berjalan maju. Artinya seperti tadi, dimulai dari problem definition, kemudian mengeksplor ide, pengetahuan terdahulu, apa yang sudah dipelajari dan lain sebagainya, kemudian keluar dengan prototipe atau satu metode yang sudah dipilih, kemudian menguji dan kemudian menerapkannya dan melakukan evaluasi dan seterusnya. Itu proses forward berjalan. Ada juga yang kemudian penelitian itu modelnya adalah seperti reverse engineering, ya. Jadi ini yang kemudian menarik di beberapa tempat, karena kadang produk engineer-nya itu sudah jadi. Nah, kita pengen kemudian berusaha untuk meniru dalam tanda kutip, kemudian nanti mengamati, kemudian meniru, kemudian melakukan modifikasi, melakukan reinventing, melakukan perubahan agar produk yang sudah ada tersebut itu bisa menjadi lebih baik. Dalam artian lebih baik bisa jadi lebih murah, lebih praktis, lebih ekonomis, lebih menyesuaikan ketersediaan bahan bakunya dengan yang lokal dan lain sebagainya. Jadi tidak mesti di dalam dunia engineer meniru atau istilah kerennya reverse engineering, itu mengamati hasil daripada karya orang lain itu menjadi negatif. Asalkan kita kemudian tadi memiliki etika, memiliki integritas, memiliki suatu sense bahwasanya tidak ada hukum-hukum positif yang kemudian dilanggar. Ya, ini yang kemudian terjadi di beberapa negara berkembang, agar dia bisa tetap berjalan sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Nah, ini kemudian berikutnya yang kedua adalah terkait dengan design requirement. Ini ada sebuah skill bagaimana kita benar-benar bisa melakukan problem definition. Jangan sampai nanti ketika di awal itu kita salah dalam menerapkan problem definition ini, sehingga ini perlu menjadi kemampuan dasar seorang engineer. Kalau kemudian memerlukan
hardware atau software dan lain sebagainya perlu untuk kemudian dipakai. Nah, kemudian ada feasibility, itu juga perlu sebuah studi yang kelayakan dari evaluasi dan analisis potensi suatu proyek atau suatu identifikasi problem tadi, sehingga dia menjadi ini menjadi sebuah tool yang penting ya, yang dipunyai seorang insinyur atau engineer yang berpengalaman dan bijaksana untuk dilibatkan dalam berbagai studi kelayakan, karena dia sudah memiliki bekal pengetahuan dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Kemudian bagaimana melakukan conceptualization, bagaimana kemudian ide yang sudah ada di kepala terkait dengan solusi yang mau dihadirkan itu kemudian dituangkan dalam sebuah konsep yang kemudian bisa dibicarakan dengan yang lainnya, brainstorming dan lain sebagainya. Nah, berikutnya adalah masuk ke preliminary sampai ke detail desain dan kemudian adanya production plan. Saya kira demikian teman-teman sekalian, para mahasiswa dan para pemirsa di mana saja kita berada. Ini tadi terkait dengan proses engineering design, di mana ini adalah merupakan salah satu tool yang amat sangat berguna bagi seorang engineer, agar nanti sekali lagi engineer itu memiliki peran yang tidak bisa diremehkan dalam rangka untuk memandu peradaban ini. Oleh karena itu, proses desain yang benar agar kemudian nanti peradaban ini tidak memiliki dampak-dampak negatif yang terlalu banyak, ataupun kalau ada dampak itu kemudian bisa diminimalisir, bisa dimitigasi, sehingga nanti kehidupan umat manusia dalam menjalani peradaban ini semakin terarah menuju kepada kebaikan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kuliah kita saat ini. Semoga bermanfaat. Kalau nanti ada koreksi, ada revisi, ada masukan, ada kritikan dan lain sebagainya, tolong bisa disampaikan sehingga ini menjadi perbaikan bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang, jumpa kembali di kuliah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.